kamu menginginkannya dan tidak menginginkanku lagi? Apa yang terjadi? Di mana aku berada? Tertangkap basah di tempat tidur? Bukan. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Benar-benar pertunjukan yang luar biasa. Kamu wanita gampangan, yang suka menggoda pria lain, pantas menerima hukuman tenggelam. Hukuman tenggelam, hukuman tenggelam, hukuman tenggelam, hukuman tenggelam, hukuman tenggelam, hukuman tenggelam, hukuman tenggelam. Kenapa aku bisa mengalami mimpi erotis semengerikan ini? Apa-apaan sebenarnya? Semua kekacauan ini? Aku akan terlambat. Aduh, ampun. Kenapa kamu datang terlambat sekali? Ada apa? Hari ini CEO kita kembali ke tanah air. Seluruh orang di kantor harus menyambutnya. Cepat ikut aku masuk. Momo, aku sudah kembali? Kakak Si, kamu akan menetap di luar negeri dan tidak akan kembali lagi. Kumohon jangan pergi ya. Momo, jangan menangis. Aku pasti akan kembali. Tunggu aku kembali, aku akan menikahimu. Kakak Si, jangan pergi. Halo, Direktur Cheng. Kamu lihat itu? Direktur kita tampaknya luar biasa. Aku mengumumkan secara sepihak, calon suamiku di masa depan adalah dia. Lagi pula aku tidak melihatnya, karena terhalang. Kalau kamu mau menikah dengannya, ya menikah saja. Ada banyak orang yang menyukai direktur, benar kan? Tidak kurang satu orang sepertimu. Sepertinya, jalanmu masih sangat panjang. Semangat ya. Rapat selesai? Direktur, Anda baru saja kembali ke tanah air. Grup Wen sudah merebut proyek Villa Lingkar kita. Sekarang mereka ingin bekerja sama dengan kita untuk mengembangkan proyek kawasan wisata pinggiran barat. Wen Huaizi? Tidak perlu dibahas? Wen Huaizi, ini secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi sudah merebut banyak bisnis kita. Asalkan itu proyek Anda, dia pasti akan turun tangan. Mengejar dari luar negeri sampai ke dalam negeri, hanya demi menarik perhatian Anda. Jangan-jangan dia tertarik pada fisik Anda? Terlalu banyak berdrama itu penyakit. Harus diobati? Direktur Wen, Cheng Yaoshi, sudah menolaknya. Cheng Yaoshi menolak bekerja sama dengan grup Wen. Benar. Ayo, kita pergi menemuinya. Donglai, kapan menurutmu aku bisa menyingkirkan Cheng Yaoshi dan merebut posisinya? Wenzong, di wilayah orang lain, mohon Anda lebih menahan diri. Sekarang kitalah yang butuh kerjasama dengan mereka. Baiklah, ayo pergi.
Lelah sekali. Akhirnya selesai kerja. Kebetulan sekali. Cepat, ayo cepat. Apakah kamu baik-baik saja? Mari kita tunggu giliran berikutnya. Mobil kita. Tidak apa-apa diparkir di sana? Tidak masalah. Siapa yang berani menyentuh mobil Anda? Benar juga. Celauye, maafkan saya, karena Anda tidak ada di sini, saya sudah meninggalkan kontak saya. Semoga Anda berbaik hati dan tidak meminta ganti rugi terlalu besar. Jingang. Jingang. Kakak datang untuk memberimu pelajaran tambahan. Ada apa denganmu? Kakak, kamu sudah datang. Badanmu sangat panas. Kamu sedang demam. Sudah pergi ke rumah sakit? Kakak ambilkan air minum ya. Kakak, Tenang saja. Tidak apa-apa ya. Kamu hanya makan ini saja. Kemana orang dewasa di rumah? Mereka tidak menjagamu. ibu pergi ke luar negeri untuk urusan bisnis, belum tahu kapan kembali. Kakak, kamu juga tahu, aku baru saja kembali ke tanah air. Tidak punya banyak teman. Beberapa hari ini, aku takut sendirian. Bolehkah aku menginap di rumahmu? Langkah pertama mengejar istri. Berhasil. Presdir, sudah bertahun-tahun lamanya, apakah Anda yakin teman masa kecil Anda masih tinggal di sini? Lagi pula, ini sudah larut malam, masuk ke rumah orang tanpa izin, sepertinya kurang sopan. Diam. Entah teman masa kecil itu masih mengingat Anda atau tidak. Bisa saja dia sudah menikah dan punya anak. Entah Anda ini datang dari mana, teman masa kecil yang tiba-tiba muncul. Cari siapa? Kamu pacarnya Momo? Salah orang. Sudah saya bilang, setelah bertahun-tahun, Nona Lin pasti sudah pindah rumah. Ah. Seorang pria tampan baru saja selesai mandi. Kamu, siapa kamu? Kenapa kamu ada di rumahku? Rumahmu? Lin Yi adalah... Adik kandungku. Kamu, mau apa kamu? Aku adalah teman sekelas adikmu. Dia melihatku sedang magang di grup Cheng. Tidak punya tempat tinggal, lalu menyuruhku tinggal di sini. Tunggu. Maksudmu? Apakah adikku yang menyuruhmu tinggal di rumahku? Ada masalah lagi? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah lagi. Kalau begitu, silakan keluar. Atau ingin melihatku mandi? Aku keluar. Hampir saja. Sedikit lagi bisa melihat pria tampan selesai mandi. Tapi tunggu dulu. Kenapa malah aku yang keluar? Aku menunggu dari siang sampai malam, perutku sudah penuh air. Direktur Cheng kalian, kapan sebenarnya dia akan datang? Maaf, jadwal Direktur Cheng, aku juga tidak tahu.
Baiklah, aku tidak akan mempersulitmu. Donglai, aku ingat kamu punya hubungan baik dengan asisten Cheng Yaoxi. Pergi dan bantu aku cari tahu. Baik, Wensong. Wenzong sudah ketemu. Direktur Cheng ada di perumahan Maple Leaf Teluk Laut Biru. Menemui kekasih masa kecilnya. Kekasih masa kecil? Dia yang sangat dingin begini, punya kekasih masa kecil juga. Siapa namanya? Lin Jingmo. Benar-benar tidak perlu susah payah. Ayo jalan. Wenzong. Anda tidak menemui Direktur Cheng. Selain itu, mengenai mobil ini, apa tidak akan diperbaiki lagi? Tentu saja orang itu harus dicari, tapi jika aku yang mencarinya duluan, aku ini dianggap apa? Apa aku terlihat seperti orang rendahan? Mobilnya ada di depan pintu perusahaannya, dan sudah ditabrak. Tentu saja dia yang harus memperbaikinya. Aku akan menunggu dia datang memohon padaku. Akhirnya Anda menyadari diri sendiri, tahu bahwa mulut Anda memang sangat tajam. Lin Yi, kamu membiarkan temanmu tinggal di rumah kita. Kenapa kamu tidak mengatakannya padaku? Kamu bahkan membiarkannya tinggal di kamarku? Benar sekali, Kak. Dia seharusnya sudah pindah hari ini. Kalian sudah bertemu? Bagaimana? Temanku sangat tampan, bukan? Tampan. Dia memang cukup tampan. Tapi, jangan mengalihkan pembicaraan. Tidak, di villa sebesar ini, jika kamu tidak memikirkan kakakmu ini, setidaknya kamu harus memikirkan perasaan pemuda itu juga, benar kan? Kak, aku minta maaf. Kondisi keluarganya biasa saja, dan dia baru saja mulai magang di grup Cheng. Aku pikir, rumah kita punya banyak kamar. Jadi menambah, satu orang tidak akan masalah. Lagi pula, dia bekerja sampingan sebagai pelatih kebugaran, jadi kalian mungkin jarang bertemu di rumah. Sudahlah, Kak, aku mohon padamu. Dia itu sahabat karibku. Kak, bisakah beri sedikit kelonggaran? Sudah, aku tahu. Ada telepon masuk. Halo, Halo, apakah benar ini dengan Nona Lin Jingmo? benar, saya sendiri. Anda siapa? Di depan grup Cheng, Anda menabrak mobil saya dan meninggalkan nomor telepon. Maaf ya, saya benar-benar minta maaf soal kejadian tadi sore. Berapa biaya perbaikan mobil Anda, biar saya ganti? Tidak perlu ganti biaya perbaikan. Tapi saya punya satu syarat. Saya ingin menyewa rumah Anda untuk sementara waktu. Biaya perbaikan akan dipotong dari biaya sewa. Begini, sepertinya lebih baik. Saya ganti biaya perbaikannya saja. 600 juta rupiah. Ada catatan perbaikan dan kwitansinya. Tiba-tiba saya merasa ide potongan biaya sewa itu cukup bagus. Kapan Anda ingin pindah? Perumahan Maple Leaf, Teluk Laut Biru. Selamat datang. Baik, senang bekerja sama denganmu. 600 juta rupiah. Cheng, aku tahu di mana teman masa kecilmu berada. Ingin membicarakan kerjasama? Kontraknya tidak ada masalah. Direktur Cheng, Lugas, proyek si Jao, senang bekerja sama dengan Anda. Lihat ini adalah alamat teman masa kecilmu. Bukankah ini tempat yang kita datangi kemarin malam? Chen Feng, kau sudah mengikutiku selama 5 tahun kan? Jangan mengira karena kau adalah orang suruhan kakakku. Aku tidak akan berani menghukummu. Pergi. Baik-baik. Apa yang sedang asisten spesial Chen sembunyikan? Kenapa larinya cepat sekali?
Kenapa kau kemari? Jangan-jangan kau sudah membuat guru lesmu pergi lalu datang ke sini untuk mengeluh padaku. Tidak. Guru yang kali ini, aku cukup merasa puas. Sungguh langka. Oh iya, sebelum ibumu pergi naik pesawat, dia telah menitipkanmu kepadaku, jadi malam ini pindahlah ke kediaman Cheng. Tidak mau. Aku tidak akan pergi, karena aku sudah menemukan tempat tinggal. Aku akan tinggal di tempat temanku. Kau baru saja kembali ke tanah air? Dari mana kau punya teman? Paman tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Aku pergi dulu, Paman. Jika ada sesuatu, hubungi aku lewat telepon saja. Bocah itu sudah dewasa? Dia sudah punya pemikirannya sendiri? Asisten spesial Chen? Aku lupa mengusirnya keluar. Momo, jangan menangis. Aku pasti akan kembali. Saat aku kembali nanti, aku akan menikahimu. Prestir, orang-orang dari grup Kisi sudah menunggu di ruang rapat. Paling lambat nanti malam, saya mau semua datanya. Kegilaan apa lagi yang sedang dialami Presdir? Tunggu saya, Presdir. Presdir, ini semua data Linjingmo, karyawan perusahaan kita. Ternyata Momo selalu berada di sisiku. Presdir, Anda mau pergi kemana? Lepaskan? Jika Anda menemui Nona Lin sekarang, itu sungguh tidak pantas. Selain memikirkan identitas Anda, hal itu akan menimbulkan banyak gosip di kantor. Dengan identitas Anda yang sekarang muncul di depan Nona Lin, wanita manapun pasti akan jatuh hati. Apalagi jangan lupa, di rumah Nona Lin masih ada pria lain yang tinggal di sana. Momo bukan orang seperti itu. Kalau begitu katakan padaku, apa yang harus dilakukan? Masuklah ke lingkupnya, dan atur rencana secara perlahan. Bicara yang jelas. Saya sarankan Anda menyembunyikan identitas sebagai Presdir, kembali ke negara ini hanya sebagai teman masa kecil, dan tinggal di rumah Nona Lin. Pertama, Anda bisa menyelidiki identitas pria itu. Kedua, Anda bisa perlahan menumbuhkan perasaan dengan Nona Lin. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Ini kucatat sebagai jasamu. Ini kontak yang bisa dihubungi. Halo Momo, ini Cheng Yaoxi. Aku sudah kembali. Tampan, memiliki aura yang tenang dan berwibawa. Siapapun yang melihat Anda pasti akan memuji Anda sebagai sosok pangeran yang melankolis. Kenapa harus melankolis? Sosok bos saya yang tampak begitu sempurna ini. Wanita itu sangat peka. Anda kembali ke tanah air dalam keadaan terpuruk. Di telepon tadi bukankah dia sudah menyetujui permintaan Anda untuk tinggal sementara di rumahnya? Jika Anda pergi dengan penampilan yang terlalu necis seperti sekarang, citra Anda bisa hancur. Ada benarnya juga. Pemuda ini sungguh tampan. Saat Anda bertemu Nona Lin, apakah Anda tidak senang? Bukan urusanmu. Malam ini, pindahkan barang bawaan ke kompleks Maple. Langsung pindah malam ini? Anda ini benar-benar tidak sabar ya. Paman, kenapa Paman ada di sini? Sebelum ibumu berangkat, dia menitipkanmu kepadaku. Malam ini kamu pindahlah ke kediaman Cheng. Tidak mau, tidak mau, tidak mau. Aku sudah menemukan tempat tinggal, aku akan ke tempat temanku. Kamu baru saja kembali ke tanah air? Dari mana kamu punya teman? Paman tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Aku pergi dulu, Paman. Hubungi aku lewat telepon jika ada apa-apa. Teman yang kamu maksud itu Lin Jingmo? Paman juga mengenal Guru Lin. Paman juga menyukainya. Paman, pasangan milik teman sendiri. Tidak boleh direbut.
Siapa yang bersaudara denganmu? Hei Paman, bukalah pintunya. Aku tinggal di sini karena Guru Lin sudah setuju. Licik, tidak tahu malu. Paman merebut orang yang kucintai. Kenapa berisik sekali? Bisa berhenti tidak? Apa yang sudah selesai? Kamu adalah Abang Si. Akhirnya kamu kembali. Aku sudah kembali. Kali ini aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Iya, Abang Si. Guru Lin, siapa itu Abang Si? aku hampir lupa. Jingang, biar aku perkenalkan padamu. Ini adalah abang tetanggaku waktu aku masih kecil. Namanya Cheng Yaoxi. Dia baru saja kembali ke tanah air belum lama ini. Dia tidak punya tempat tinggal. Jadi aku membiarkannya tinggal sementara di rumahku. Ini muridku, Lu Jingang. Dia juga baru kembali belum lama ini. Ibunya pergi ke luar negeri untuk mengurus bisnisnya. Dia sedang sakit dan tidak ada yang merawatnya. Jadi aku membiarkannya tinggal di rumah. Jingang biasanya anak yang baik dan penurut. Kalian akan menjadi teman sekamar mulai sekarang. Harus akur satu sama lain. Baru kembali ke tanah air, tidak punya tempat tinggal. Sedang sakit, anak yang baik dan penurut. Kalian saling kenal? Tidak kenal. Guru Lin, dia ini paman kandungku. Mana mungkin? Aku tidak mengenalnya. Paman, aku ingin lihat bagaimana caramu menutupi kebohongan ini. Paman kandung? Anak nakal ini tidak menurut. Sudah aku usir dari rumah. Aku memutus hubungan demi kebenaran. Tidak mau mengakuinya? Kebetulan sekali ya. Kalau begitu, bukankah ini memang sudah takdir keluarga berkumpul kembali? Benar kan? Ayo jangan berdiri terus masuklah. Guru Lin, mungkin Anda tidak tahu. Dia bukan hanya paman kandungku, tapi juga dari grup Cheng. Jingang, apa kamu baik-baik saja? Oh iya, benar juga. Tadi Aduh, kamu mau bilang sakit. apa? Aduh, sakit sekali. Aku tidak bilang apa-apa. Tidak bilang apa-apa. Hubungan kalian paman dan keponakan sangat akrab ya. Iya, Caranya cukup unik. Kalau paman tidak adil, aku juga bisa begitu. jangan lupa kalau aku ini pamanmu. Bukankah paman tega mengabaikan keponakan sendiri? Paman, Oh iya. Kamar-kamar di lantai atas itu semuanya kosong. Silakan pilih sendiri kamar mana yang mau ditempati. Baiklah, Aku agak lelah. Aku mau istirahat sebentar. baik. kita lihat saja nanti siapa yang lebih hebat. Kenapa aku harus berdebat dengan bocah sepertimu? Kalau tidak patuh, beri pelajaran saja biar tahu rasa. Kenapa paman menyebutku bocah? Aku ini, Sudah sebesar ini tapi kamu malah menyukai gurumu. atas dasar apa paman mengatakanku begitu? Kenapa aku selalu merasa ada orang yang berteriak-teriak? Paman, 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 paman. Aku ini keponakan kandungmu. Paman tidak boleh melakukan ini. Aku bahkan sudah tidak memedulikan hubungan keluarga lagi. Sejak kapan aku punya keponakan? Guru Lin, Jangan bicara. Apa aku berhalusinasi? Guru Lin, tolong aku. Astaga. Paman, aku salah. Apa salahmu? Aku tidak seharusnya asal bicara. Membongkar identitasmu di depan umum hingga berakhir dipukuli olehmu. Lalu apa lagi? Paman suka Guru Lin? Sudah kuduga. Aku juga suka Guru Lin. Sebagai pria, mari kita bersaing secara adil. Masih kecil begitu, apa pantas disebut pria? Aku tidak akan membiarkan harga diriku diinjak-injak. Lagi pula, umurku sudah 19 tahun. Paman juga tidak jauh lebih tua dariku. Sudah, cukup. Sudahlah. Di kamar Momo ini masih ada satu pria lagi. Mari kita kesampingkan dulu konflik internal di antara kita. Selesaikan dulu konflik eksternalnya. Konflik eksternal apa? Siapa kalian?
kenapa ada di kamar saya. Lalu kamu siapa? Kalian tidak perlu tahu siapa saya. Sekarang, segera keluar dari kamar saya. Kamu sombong juga. Kamu suruh kami keluar, lalu kami harus keluar. Memangnya kamu siapa? Hapus fotonya. Ini peringatan terakhir. Keluar. Lalu bagaimana jika kami tidak mau keluar? Paman keterlaluan. Sudah tengah malam. Apa kalian tidak membiarkan orang tidur? Kalian tidak tidur di tengah malam begini? Malah di sini berkelahi. Masal, Lebih tepatnya, saya yang menemukan rahasia mereka, dan dia baru saja memukul saya. Kalian, paman dan keponakan, permainan ikat-ikatan? Kalian ini, Guru Lin, dengarkan penjelasanku. Bukan, Momo. Bukan seperti yang kamu bayangkan. sungguh memalukan. Tidak, ini hanya kecelakaan. Aku mengerti. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya kamu lalui di luar negeri selama bertahun-tahun ini, tapi aku menghormatimu. Guru Lin. Momo, menghormatiku soal apa? Aku baik-baik saja. Sekarang kalian bisa pergi dari kamarku. Sekarang juga. Chen Feng, bantu aku menyelidiki seseorang. Paman menyuruh asisten spesial Chen menyelidiki latar belakang anak itu, Mengenal lawan adalah kunci. seperti yang diharapkan dari Paman. Nanti kalau ada kabar terbaru, beritahu aku ya. Baiklah, tidak masalah. Aku tidur di kamar ini. Paman, tunggu. Lepaskan ikatanku dulu. Cepat atau lambat aku akan memberi anak itu pelajaran. Siapa sih pagi-pagi begini? Pagi-pagi sudah bertingkah genit. Apakah aku tidak disambut? Kau cukup sadar diri ya? Mencariku sampai ke sini, kau cukup hebat. Si Wen Huaizi ini, sudah berapa banyak bisnis kita yang dia rebut secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Asalkan itu proyek Anda, dia pasti akan turun tangan. Mengejar dari luar negeri sampai ke dalam negeri, hanya untuk menarik perhatian Anda. Jangan-jangan dia menginginkan tubuh Anda? Bagaimana bisa kerjasama proyek baru saja tercapai, sekarang melihatku langsung berubah sikap? Hati laki-laki sangat sulit ditebak. Jangan terlalu percaya diri, aku bukan datang untuk mencarimu. Aku mencari. Aku datang untuk mencarinya. Mencari aku? Anda siapa? 600 juta rupiah. 600 juta rupiah. Catatan perbaikan mobil beserta kwitansinya. Tiba-tiba aku merasa menggunakan sewa kamar sebagai penggantinya cukup bagus. Kapan Anda ingin pindah? Ternyata Tuan Wen yang datang berkunjung. Ayo, silakan masuk. Kalian saling kenal? Dia penyokong dana, harus dilayani dengan baik. Nanti akan kujelaskan padamu. Tuan Wen, kamarnya sudah disiapkan. Mari. Kalian saling kenal? Tentu saja. Bukan hanya sekadar kenal, tapi juga sangat mengenalnya. Sudah kelihatan. Hubungan kalian tidak biasa ya. Permisi, tolong beri jalan. Paman dan keponakan? Main ikat-ikatan? Kakak Si, kamu selama bertahun-tahun di luar negeri
Ternyata seleramu cukup liar ya. Tuan muda yang genit dan setia. Dan tuan muda gelandangan yang malang. Sangat serasi ya sebagai pasangan. Bukan. Aku? Kakak Si, kamu tenang saja. Masalahmu dengan keponakanmu akan aku rahasiakan sepenuhnya. Tuan Wen, Kakak Si, ada apa dengan kalian? Silakan lanjutkan urusan kalian. Aku mau pergi bekerja. Aku mau mengambil tas. Jauh-jauh dariku. Sebenarnya apa maumu datang ke sini hari ini? Teman masa kecilmu menabrak mobilku. Biaya perbaikan mobilnya untuk membayar sewa. Aku baru saja sampai. Tidak kusangka. Kamu pindah ke sini secepat ini. Gerakanmu cepat juga, lihat luka di tubuhmu itu. Sepertinya tinggal di sini tidak begitu menyenangkan bagimu. Aku yang akan bayar biaya perbaikannya. Anda tidak disambut di sini? Disambut atau tidak, bukan kamu yang menentukan. Lagi pula melihat situasi hari ini, sepertinya kamu belum berhasil mendapatkan teman masa kecilmu itu. Aku lihat dari tatapannya, dia salah paham mengira kita ada hubungan spesial, jalanmu untuk mendapatkannya masih sangat jauh. Lagi pula, di rumah ini, sainganmu ada banyak. Pria yang tadi itu, kelihatannya bukan orang yang mudah dihadapi. Aku bisa membantumu. Apa tujuanmu? Hanya ingin melihat drama yang seru saja. Di mana kamarku? Momo, selamat ya. Surat pemberitahuan kenaikan jabatan sudah keluar. Aku harus memanggilmu manajer Lin sekarang. Jangan lupakan aku saat sudah sukses nanti ya. Ada apa denganmu hari ini? Mulutmu manis sekali. Mau makan apa yang enak? Aku yang traktir. Tidak usah. Aku sedang diet belakangan ini. Kudengar ada pelatih baru yang sangat tampan di pusat kebugaran sebelah kantor. Temani aku ke sana untuk melihatnya. Baik. Tidak masalah? Xiao Zhou, hari ini adalah hari pertama kamu bekerja. Aku akan menempatkanmu di... Bawah pimpinan Lin Jingmo. Kamu mengenalnya? Dia kakak perempuan yang sangat baik. Baik. Halo, aku datang untuk melapor. Kau... Dia temanku. Sangat tampan. Bukan? Dan dia baru saja mulai magang di grup Cheng. Keluargamu? Lin Yi itu siapamu? Adik kandungku. Sejujurnya, akulah yang menemukan rahasia mereka. Namaku Zhou Yanqi. Hari ini adalah hari pertama aku mulai bekerja. Manajer Su memintamu untuk membimbingku. Baiklah. Maka kau... Ada kursi kosong di sini. Terima kasih. Aku akan duduk di sana saja. Anak itu menolak ajakanku dan malah duduk di sampingmu. Sepertinya dia tertarik padamu. Jangan bicara sembarangan. Mungkin pria tampan itu melihat tatapanmu yang terlalu haus. Takut kau punya niat buruk padanya. Aku sudah melihat banyak pria dan tidak pernah salah. Bagaimana kalau kau tanya dia, apakah dia tertarik padamu? Siapa yang tertarik padamu? Kau. Kenapa kau muncul tiba-tiba? Bukan siapa-siapa. Kau, pergilah dan bawa kontrak ini. Cetak 2 salinan. Lalu nanti ikut aku melakukan siaran langsung. Wajahmu tampan, pasti akan menarik banyak penggemar. Baik, Direktur Cheng, ini adalah orang yang Anda minta saya selidiki tadi malam. Apakah persetujuan promosi Jingmo sudah disetujui? Sudah disetujui. Zhou Yanqi, mahasiswa Universitas Jingda, pelatih pusat kebugaran paruh waktu, bahkan bisa magang di grup Cheng kami, lumayan juga kemampuannya. Di bawah manajer mana dia bekerja sekarang? Lin Jingmo, manajer Lin. Manajer Lin? Mengenai masalah ukuran ini, kalian tidak perlu khawatir ya sayang. Jika seandainya Anda memilih ukuran M, maka itu cocok untuk teman-teman dengan berat 50-60 kg. Tetapi jika Anda memilih ukuran L, maka lihatlah,
Ini adalah gaya boyfriend longgar yang sedang populer saat ini. Bagi sayang yang masih khawatir soal ukuran, sekarang bisa tulis tinggi dan berat badan di kolom komentar. Aku akan langsung membalasnya. 166 cm, 60 kg. Memilih ukuran M tidak akan ada masalah. Sampai jumpa besok ya. Dadah. Aduh. Lelah sekali. Sisanya kuserahkan padamu. Baik, Aku mau minum dulu. Cingang. Kenapa kau ada di sini? Guru Lin, kebetulan sekali. Aku datang mencari pamanku. Pamanmu? Dia juga bekerja di grup Cheng? Kenapa aku tidak tahu? Apa dia baru melapor hari ini? Di bagian mana? Benar, dia baru melapor hari ini. Dia di bagian sekretariat. Guru Lin, aku ada urusan mendadak dengan pamanku. Aku pergi dulu. Dadah. Kenapa lari cepat sekali? Padahal aku ingin bertanya apakah lukanya sudah membaik? Paman. Gawat, Paman. Guru Lin sudah tahu kalau Paman bekerja di grup Cheng. Apa? Jelaskan dengan jelas. Aku baru saja bertemu Guru Lin di resepsionis. Aku tidak bilang kalau Paman bos grup Cheng. Aku cuma bilang Paman bekerja sebagai sekretaris di sini. Sekretaris? Asisten spesial Chen? Ayo pergi, bantu aku mengurus sesuatu. Hal apa yang begitu rahasia? Zhou Yanqi, pelatih kebugaran, jatuh ke tanganku. Ini adalah kehormatan bagimu. Pelatih tampan. Kamu sudah mengoceh sepanjang jalan. Bisakah kamu tenang sebentar? Tidak bisa. Lihat, pria tampan. Zhou Yanqi. Kenapa kamu ada di sini? saya pelatih kebugaran paruh waktu di sini. Wah, tak perlu bersusah payah untuk mendapatkannya. Lihatlah bentuk tubuh ini, otot-otot ini, dan wajah tampan ini. Padahal saat bekerja dia duduk bersamamu. Aku benar-benar iri padamu. Aku dan Jingmo bahkan tinggal bersama. Apa? Kalian berdua tinggal bersama? Kalian berdua tinggal bersama? Coba ceritakan semuanya. Guru Lin, sungguh suatu kebetulan. Kamu juga datang ke sini. Pelatih Zhou, karena aku sudah datang. Ayo pergi. Kalau begitu, aku pergi mengajar dulu. Ini kartu namaku. Hubungi aku kapan saja jika butuh. Guru Lin, sampai jumpa nanti malam. Zhou Yanqi, akan kuselesaikan semua urusan lama dan baru kita. Posisi kucing dan sapi. Posisi anjing menunduk. Posisi papan samping. Posisi bayi. Kau sengaja ingin balas dendam. Jelas-jelas kau yang memprovokasi duluan. Sebagai pelatih pribadimu, aku sebagai seorang pelatih, tentu saja harus melatihmu dengan sungguh-sungguh. Bukankah sudah seharusnya? Jangan banyak bicara. Aku ingin bertanya padamu, apa syaratnya agar kau mau pindah dari rumah Guru Lin? Saya tidak akan pindah. Pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Kelas selesai. Paman, mari kita bekerja sama. Kalian berkumpul di sini, sedang berpesta. Kamu yang sedang berpesta. Seluruh keluargamu yang sedang berpesta. Kau sombong sekali, nak. Tanda tangani ini, grup Cheng saya akan memberimu kompensasi 2 kali lipat
Grup Wen akan mempekerjakanmu? Saya sudah melihat resumenya, rekam jejakmu bagus. Grup Wen saya membutuhkan talenta sepertimu. Perjanjian pengunduran diri, Direktur Cheng ingin saya mengundurkan diri, bahkan sudah menyiapkan jalan keluar untukku. Bagaimana jika saya menolak? Kau benar-benar tidak tahu diuntung, nak. Kamu dipecat dari grup Cheng. Keluar dari rumah Guru Lin malam ini juga. Menindas dengan kekuasaan? Sepertinya itu memang gayamu. Namun, saya menolak. Paman, dia sangat keras kepala. Bagaimana ini? Biar saya yang urus. Menarik. Jika ada kerjasama seperti ini lagi, ingatlah untuk menghubungiku. Mengapa rumah hari ini sepi sekali? Begitu sampai di rumah, datanglah ke kamarku sebentar. Ada yang ingin aku bicarakan denganmu? Kenapa tidak bisa bicara langsung saja? Di tengah malam seperti ini, hanya ada kita berdua. Mungkinkah dia ingin menyatakan perasaannya? Dia adalah teman adikku? Sebaiknya aku lihat dulu saja. Guru, kamu tidak bisa melakukan ini. Jingang, sedang apa kamu di sini? Jangan coba-coba, kau. Kamu malah memilih cara yang kasar. Kamu dipecat dari grup Cheng. Malam ini kamu harus pindah dari rumah Guru Lin. Guru Lin, dengarkan penjelasanku. Jingang, kenapa kamu menyuruhnya pindah dari rumah? Apa yang sebenarnya terjadi? Tunggu dulu. Kenapa kamu punya hak untuk memecatnya? Kamu merekam suaraku? Licik sekali kamu. Jingang, apa yang sebenarnya terjadi? Karena pamannya. Karena aku tidak menyukainya. Aku cemburu padanya. Hubungannya sangat dekat dengan Guru Lin. Aku ingin mengusirnya. Jingang, Guru Lin, aku menyukaimu. Apa? Bukan. Bukankah kamu bilang tidak ada yang mengurusmu di rumah, sehingga kamu tinggal di rumahku? Kenapa kamu? Jingang, usiamu masih muda? Kamu salah mengira rasa ketergantungan sebagai rasa cinta. Aku bisa memahaminya, tapi aku harus memberitahumu, kita tidak mungkin bersama. Kenapa tidak mungkin? Hanya karena dia? Baiklah. Aku mengerti. Aku akan pergi sekarang. Barusan, aku sudah membantumu. Bagaimana kamu akan membalas budiku? Kalau begitu simpan saja dulu. Benar saja, Guru Lin tidak mengejarku. Dia pasti membenciku, kan? Jangan berbuat onar karena mabuk di tempatku. Karena kamu sudah tersingkir, malam ini aku akan mengantarmu ke tempat ibumu. Aku tidak mau. Ibuku tidak akan setuju. Momo? Kamu? Kakak Si, apa hubunganmu dengan grup Cheng? Apakah itu Jingang? Apa yang dia katakan padamu? Momo, dengarkan penjelasanku. Kakak Si. Setelah Zhou Yanqi bicara setengahnya, dia tidak mau bicara lagi. Aku hanya ingin bertanya padamu. Memangnya ada hubungan apa? Aku hanya seorang sekretaris. Benarkah? Aku bersumpah. Syukurlah kalau begitu. Tidak ada apa-apa lagi. Sebaiknya kamu cepat istirahat. Baiklah. Chen Feng, jika aku sampai tahu siapa yang berani membocorkan identitasku,
Aku akan meminta pertanggungjawabanmu. Nanti kamu ikuti yang aku katakan. Ubah ini sekali lagi. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Xiaolin, ini adalah asisten Cheng. Nanti kamu yang membimbingnya. Asisten Cheng, bukankah aku sudah punya asisten Zhou? Xiao Zhou sudah dipindahkan ke posisi lain. Ini adalah keputusan dari atasan. Xiao Zhou, kamu ikutlah denganku. Asisten Cheng, kamu duduklah di tempatnya. Kamu, Halo Direktur Cheng. Asisten Direktur Cheng. Dia asisten Direktur Cheng. Pengalamannya sangat luas. Dulu dia menjabat sebagai asisten direktur. Jangan berlebihan begitu. Jika kamu membocorkan identitas Direktur Cheng, kamu harus angkat kaki dari sini. sudah cukup. Semua orang sudah berkumpul. Ayo kita pergi. Jing mau makan malam ini, mengapa dia harus ikut? Selama ini, dia terus menangani urusan bisnis dengan pihak Hongtu. Jika kita membawanya, penandatanganan kerjasama kita akan berjalan lebih lancar. Apa ada masalah? Tapi sekarang, aku adalah asistenmu. Tanpa dirinya, aku pun bisa menandatangani kontrak ini. Satu orang lagi tidak masalah. Keputusannya ada padaku. Bawa saja dia. Aku adalah pengawasnya. Aku yang memutuskan. Ayo, mari berangkat. Manajer Chen, Xiaolin, sikapmu ini sungguh tidak jujur. Padahal terakhir kali kita sepakat, hanya aku dan kamu yang tanda tangan kontrak, tapi hari ini kamu membawa orang-orang yang tidak penting ini ke sini. Apa kamu meremehkanku? yang saya bawa adalah penanggung jawab bisnis perusahaan. Keberadaan mereka akan memudahkan kita menjalin kerjasama. Manajer Chen, mengenai perubahan detail kontrak yang kalian ajukan waktu itu, sudah kami perbaiki. Jika tidak ada masalah lagi, silakan Anda tanda tangani. Masalah kontrak itu tidak usah terburu-buru. Kau suruh orang-orangmu keluar dulu agar kita bisa berkomunikasi lebih akrab. Xiaolin, bukankah begitu? Manajer Chen, apa yang harus kulakukan agar Anda mau menandatangani kontraknya? Temani aku satu malam, maka aku akan menandatanganinya. Karena sekarang, kau sudah setuju, mari kita mulai. Kau memilih jalan yang sulit daripada yang mudah. Seharusnya kau bersikap kooperatif sejak tadi. Kenapa kau bengong saja? Ayo jalan. Sudah ditandatangani ternyata. Memangnya kenapa lagi? Ada masalah? Tidak ada masalah. Tidakkah kau menyadari bahwa dia sama sekali tidak menyukaimu? Cheng, kau harus mengakui bahwa kau sudah kalah. Soal suka atau tidak, itu bukan urusanmu untuk mengatakannya.
Kakak Si. Kau sudah kembali. Di mana Jingang? Mengapa aku tidak melihatnya selama beberapa hari ini? Dia sudah kembali ke Inggris. Dia pergi dengan terburu-buru dan memintaku untuk berpamitan padamu. Begitu cepat? Cheng, aku akan pindah besok. Kalau mau pergi, pergi saja. Tidak perlu memberitahuku secara khusus. Benar-benar tidak punya perasaan. Tidak ada lagi hal menarik untuk dilihat. Tentu saja, aku harus pergi. Tapi Cheng, kau harus mengakui bahwa kau sudah kalah. Lihatlah, Pergi dari sini. Direktur Cheng, kita sangat tampan ya. Kapan ya kisah cinta antara bos arogan dan aku bisa terjadi padaku? Direktur Cheng. Hei, jangan berdiri di sana. Masuklah. Guru Lin, kamu mungkin tidak tahu. Dia bukan hanya paman kandungku, tapi juga pemilik grup Cheng. Kamu, Direktur Cheng? Direktur Cheng. Kalian. Siapa Direktur Cheng yang kalian bicarakan? Memangnya siapa lagi? Hari saat Direktur Cheng, kita kembali ke tanah air, apa kamu tidak melihatnya? Itu, orang yang paling depan. Lalu Direktur Cheng, siapa namanya? Orang dari grup Cheng kalian. Lin Jingmo, manajer Lin. Saat sedang merundingkan kerjasama dia telah melukaiku. Aku akan mencari grup Cheng kalian untuk menuntut keadilan. Jika tidak mendapatkan keadilan, aku tidak akan pergi hari ini. Panggil Direktur Cheng, kalian keluar. Cepatlah. Beraninya membuat kekacauan di grup Cheng kami. Jadi Anda adalah CEO grup Cheng? Saya dengar CEO grup Cheng baru saja kembali ke tanah air. Selalu sulit untuk ditemui. Ternyata itu karena wajahmu seperti wanita, jadi malu menampakkan diri. Mari dengar dulu apa yang dia katakan. Dasar pria parasit, kau ada di sini juga. Semalam sudah bersenang-senang dengan Lin Jingmo, hari ini mau cari muka lagi di depan Direktur Cheng. Wah, kau benar-benar sibuk ya. Hari ini, aku akan membalas semua dendam lama dan baru kepadamu sekaligus. Direktur Cheng, kemarin pihak Hongtu datang dengan niat yang sangat baik untuk menandatangani kontrak dengan grup Cheng, tapi manajer Lin Jingmo, dari perusahaan Anda, tidak hanya menolak tanda tangan, tapi juga memukuli saya. Terlepas dari hal itu, kerugian ini kalian harus segera menyelesaikannya untuk... Apa yang terjadi, Apakah ini benar? Manajer Lin? Sepertinya bukan orang yang seperti itu. Ada satu hal lagi yang ingin kuingatkan. Jangan kalian pikir, karena menang jumlah, maka bisa menindas orang sesuka hati. Luka-luka di tubuhku ini benar-benar nyata, buktinya tertulis jelas di sini. Direktur Cheng, katakanlah bagaimana grup Cheng berencana untuk memberikan ganti rugi kepadaku. gunakan nyawamu untuk menebusnya. Bagaimana? Hampir saja aku lupa. Dan kamu, dasar orang tidak berguna ini. Bagaimana perlakuanmu padaku kemarin? Hari ini akan aku buat kamu membalasnya 1000 kali lipat. Direktur Cheng, Lin Jingmo, adalah pelaku utamanya, dia adalah kaki tangannya. Anda harus menghukumnya dengan berat. Sebaiknya usir dia dari grup Cheng. Tidak. Ini terlalu menguntungkannya. Dia harus diusir dari Jinghai, boikot dia dari seluruh industri. Sepertinya kamu masih tidak takut sakit. Apa pukulan kemarin belum cukup? Direktur Cheng, Anda lihat itu? Dia mengancamku seperti itu. Orang semacam ini tetap berada di perusahaan. Benar-benar sebuah penghinaan bagi Cheng. Anda harus membelaku. Kamu terus-menerus bilang ingin mengusirku,
tapi tidak berani menatap mataku, apa kamu merasa bersalah? Kamu bicara sembarangan. Aku hanya Hanya apa? Hanya saja, tidak berani menghadapi bukti kejahatan kan? kamu jangan menakutiku. Apa yang kamu bawa itu? Apa yang kamu lakukan? Menekan manajer Lin, bukti kejahatan niat memaksa orang lain. Tidak mungkin. Merasa bersalah karena ketahuan? Rekaman pengawas di ruangan itu sudah aku minta untuk dihancurkan. Dia pasti sedang menggertakku. Ini tidak mungkin. Kalau kamu berani memutarnya, aku berani menontonnya. Baiklah. Manajer Chen, detail kontrak yang Anda sebutkan tempo hari sudah kami perbaiki. Silakan Anda periksa. Jika tidak ada masalah, mari kita tanda tangani. Ya ampun. Suruh orang-orangmu keluar dulu, agar kita bisa berkomunikasi dengan lebih akrab. Shaolin, bukankah begitu? Manajer Chen, apa yang harus saya lakukan agar Anda bersedia menandatangani kontraknya? Temani saya 1 malam, maka kontraknya akan saya tanda tangani. Karena kamu sudah setuju, maka kita akan. Menjijikkan sekali. Kenapa dia masih berani datang membuat keributan? Ternyata seperti itu. Dasar orang jahat. Lihat wajahnya yang berminyak itu. Masih saja berani datang kemari. Sungguh tidak tahu malu. Dia bahkan memutarbalikkan fakta. Pantas saja dipukul, benar-benar layak mendapatkannya. Kerja bagus, manajer Lin. Bawa saja dia langsung ke kantor polisi. Daripada melihatnya bertingkah seperti badut yang terus mencari perhatian dan merusak pemandangan. Mau pergi kemana? Tidak semudah itu. Sakit. Pria simpanan. Atas dasar apa kamu menangkapku? Kamu, jangan mengira kamu yang hanya mengandalkan penampilan akan bertahan lama. Cepat lepaskan aku. Sakit. Apa yang kalian lakukan? Jika buta, pergilah berobat. Orang ini adalah presiden dari grup Cheng, Cheng Yaoxi, Direktur Cheng. Apa? Anda adalah Direktur Cheng? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bukankah kemarin Anda masih menjadi asisten? Kalian pasti sudah bekerja sama untuk menipuku. Tunggu apa lagi? Ini jam kerja, kalian tidak perlu bekerja, ya? Momo, aku... Jadi selama ini kamu terus membohongiku. Berpura-pura miskin di depanku, tinggal di rumahku, mengusir Zhou Yanqi, dan bersusah payah menjadi asisten? Jingang, juga kamu yang menyingkirkannya, kan? Momo, aku melakukannya karena ada alasannya. Sebenarnya aku... Aku hanya butuh jawabanmu. Ya. Atau tidak? Ya. Tapi... Apakah kamu juga sudah tahu sejak lama? Kamu tahu siapa dia, kan? Benar, dia melapor hari ini. Dia adalah divisi sekretaris. Guru Lin, aku mencari pamanku karena ada urusan mendadak. Aku pergi dulu. Sampai jumpa. Kenapa lari cepat sekali? Padahal aku ingin bertanya apakah lukanya sudah sembuh. Jadi kalian semua sudah tahu? Hanya aku seorang diri yang dibiarkan tidak tahu apa-apa. Bagus sekali. Nona Lin,
Direktur Cheng berbohong karena ada alasannya. Dia melakukannya demi... Ingin mengerjaiku seperti saat masih kecil? Ingin melihatku dipermalukan? Apa kamu merasa sangat senang? Momo, ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Lalu apa lagi kemungkinannya? Ada apa ini? Kamu tidak perlu menjelaskan lagi. Aku tidak ingin mendengarnya sekarang. Aku hanya tahu bahwa kalian semua membohongiku. Kakak tetangga, teman masa kecilku. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu, langsung membohongiku begitu kembali ke tanah air. Kamu adalah seorang direktur besar? Mengapa harus mengasihani orang yang hanya karyawan biasa seperti diriku? Apa menyenangkan mempermainkanku seperti monyet? Aku paling benci dibohongi. Aku beri kamu waktu untuk pindah dari rumahku hari ini juga. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Begitu juga denganmu. Aku tidak ingin melihat kalian lagi. Jingmo. 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 Jingmo? Direktur Cheng, nanti ada kontrak penting yang harus kita tanda tangani. Biarkan Nona Lin menenangkan diri dulu. Belum terlambat bagi Anda untuk meminta maaf nanti. Kepentingan bersama adalah yang utama. Penipu. Semua pria adalah penipu. Kenapa membohongiku? Mari bersulang. Jingmo. Jingmo. Kamu mabuk. Lepaskan aku. Kamu juga penipu. Aku tidak bermaksud membohongimu. Kakak membawakan barang sebanyak ini untukku. Bagaimana aku bisa menghabiskannya? Siapa bilang ini hanya untukmu? Aku juga membawakannya untuk teman dekatmu. Oh, tapi kamu jangan beritahu dia. Kalau ini dibawakan untuknya, nanti bisa melukai harga dirinya. Katakan saja, kamu tidak bisa menghabiskannya sendiri. Kakak pilih kasih sekali. Bagaimana? Apakah kamu diterima di grup Cheng? Hebat sekali. Aku sudah tahu kalau kakak pasti bisa. Hanya saja, kampus agak jauh dari grup Cheng. Sepertinya perlu menyewa tempat tinggal. Sewa rumah? Mengapa harus sewa rumah? Begini. Bisa. Tinggal di rumahku. Aku beritahu kamu, rumahku itu sangat luas. Aku menyukaimu. Apa itu cinta? Aku tadi malam minum terlalu banyak. Kamu menjagaku semalaman ya? Aku tidak melakukan hal yang aneh-aneh kan? Jika kukatakan ada bagaimana, aku menyukaimu, Jingmo, aku menyukaimu. Aku sudah lama menyukaimu. Aku. Jingmo, kamu berutang satu janji padaku. Biarpun kamu bilang aku memanfaatkan keadaan sekalipun, kumohon, jangan usir aku pergi ya.
Sekarang aku mengatakan ini, hanya ingin mengungkapkan perasaanku padamu, bukan untuk memberimu tekanan. Pada akhirnya apapun, hasilnya nanti, aku berharap kamu bahagia. Aku keluar dulu, kamu istirahatlah dengan baik. Momo, Jingmo, bolehkah aku tidak pindah? Kenapa dia ada di sini? Kalian berdua sudah bersama? Bukan. Apa kamu tidak sadar? Dia sama sekali tidak menyukaimu. Cheng, kamu harus mengakuinya bahwa kamu sudah kalah. Kalian benar-benar sudah bersama? Baiklah. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu. Malam ini juga aku pindah. Kakak Si? Kenapa dia seperti itu? Apa dia salah paham akan sesuatu? Mungkin saja. Omong-omong Jingmo, mau melihat pemandangan malam? Wah, indah sekali. Apakah perasaanmu sudah lebih baik? Sudah jauh lebih baik. Kalau begitu, apakah kamu ingin merasa lebih bahagia lagi? Cobalah. Selamat malam. Selamat malam. Sepertinya aku... Apa yang kamu lakukan ini? Aku sudah mengundurkan diri. Tunggu dulu. Apakah Cheng Yaoxi mempersulitmu? Tidak. Kalau begitu, apa yang sebenarnya terjadi? Aku berencana untuk memulai bisnis sendiri. Memulai bisnis? Bukankah kamu baru saja lulus kuliah tahun keempat? Sudah ada yang berinvestasi? Aku sudah mempersiapkannya sejak masih di tahun keempat. Itu bagus sekali. Jadi, semoga kamu sukses. Kemaslah barang-barangmu dalam beberapa hari ini. Pergilah ke Afrika untuk menambang. Jangan, Direktur Cheng. Apa yang akan Anda lakukan tanpa saya? Saya tidak bisa meninggalkan Anda. Aku juga ikut pergi. Benarkah?
Momo, sampai jumpa jika takdir mempertemukan kita lagi. Mengapa kamu ada di sini? Cheng Yaoxi sudah pergi. Aku khawatir kamu merasa sedih. Apakah kamu ingin melihat pemandangan malam? Baiklah. Hari ini direkturmu datang menjemputmu, pulang kerja lagi. Panjang umur, baru saja dibicarakan, dia sudah datang. Sungguh membahagiakan. Sayang, aku datang untuk menjemputmu pulang kerja.